Halo, bertemu kembali dengan saya Herskal Nayawan dari Pelita Kelabar. Saat ini kembali kita akan mempelajari teknik-teknik dalam berwirausaha. Dan kali ini kita akan masuk pada materi pola pikir sukses dalam berusaha. Pola pikir sukses menjadi seorang wirausahawan, menjadi seorang pengusaha. Nah, apa yang harus ditanamkan dalam pola pikir setiap orang yang mau menjadi pengusaha? Ada beberapa poin yang harus ditanamkan untuk menjadi pola pikir dari seorang yang mau menjadi seorang pengusaha. Yang pertama, poin yang harus ditanamkan dalam diri seorang wirausahawan yaitu yakinkan diri Anda bahwa Anda akan berhasil. Poin ini sangat penting. Anda harus betul-betul yakin bahwa Anda akan berhasil. Ini akan menjadi modal utama bagi Anda untuk terus maju, berkembang dengan usaha Anda. Karena keyakinan adalah modal utama dalam setiap usaha. Bila mana Anda tidak yakin Anda bisa berhasil dalam usaha, mungkin ada lebih baik Anda untuk membatalkan rencana Anda untuk memulai sebuah usaha. Bila mana Anda tidak yakin, atau Anda harus mundur dari keputusan Anda. Karena Anda sama sekali tidak memiliki keyakinan, itu akan menjadi awal kegagalan dari usaha Anda. Poin yang kedua, Anda harus memiliki impian yang besar. Anda perlu memiliki mimpi-mimpi yang besar. Jangan takut untuk bermimpi yang besar. Tidak ada yang rugi ketika Anda bermimpi. Tidak ada yang dibayar, tidak ada yang harus dibayar ketika Anda bermimpi. Mimpi adalah gratis, namun mimpi adalah awal dari keberhasilan seseorang. Setiap orang yang berhasil, dia harus membuat mimpi yang besar di hadapannya. Dia harus bermimpi untuk menjadi sesuatu yang lebih besar dari apa yang ada saat ini. Bila mana tidak 100% Anda capai, setidaknya Anda sudah mencapai sesuatu yang tinggi dibandingkan ketika Anda belum memiliki mimpi yang besar di hadapan Anda. Berikutnya, ketika Anda mau menjadi seorang pengusaha yang sukses, Anda harus berkomitmen. Anda harus memiliki komitmen yang kuat, tekad yang kuat bahwa Anda harus maju. Anda harus melaksanakan sebuah usaha. Anda harus menjalankan usaha dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang direncanakan. Komitmen adalah suatu modal yang sangat penting bagi keberhasilan usaha Anda. Keempat, modal dari seorang wirausaha, dia harus tanamkan dalam dirinya bahwa dia harus menjadi seorang yang proaktif. Seorang proaktif adalah seorang yang berpikir cepat dan bertindak cepat. Berbeda dengan reaktif. Reaktif adalah seorang yang bertindak cepat tanpa cepat berpikir. Beda-beda tipis. Anda bisa kebolak-balik. Yang pasti, seorang yang proaktif adalah seorang yang berpikir sebelum bertindak. Berpikir dengan matang sebelum bertindak. Jangan tanpa berpikir sudah melakukan sesuatu. Ketika terjadi gempa bumi misalnya, berada di lantai 10 misalnya, seorang yang reaktif, dia akan cepat mencari jalan keluar. Apapun jalan keluar itu, di mana kadang-kadang dia tanpa memikirkan resiko-resiko yang terjadi, dia melompat dari lantai 10. Bukan keselamatan yang dia dapat, tetapi justru kebinasaan bagi dia. Bisa saja dia mati ketika dia melompat dari lantai 10. Itu yang reaktif, bertindak cepat tanpa cepat berpikir. Jadi apapun yang Anda lakukan, pikirkanlah terlebih dahulu dengan matang sebelum Anda bertindak. Namun, untuk kasus-kasus tertentu adalah lebih baik Anda harus berpikir cepat, bertindak cepat. Diceritakan di sebuah kastil, ini hanya sebuah cerita. Di sebuah kastil di sebuah negara, pemilik kastil itu pada musim tertentu dia sudah menyimpan bahan makanan. Dia simpan di satu ruangan
penuh dengan makanan. Satu waktu dia masuk ke ruangan itu, dia temukan makanannya mulai berkurang. Pintu-pintu kastil semua tertutup. Tidak ada yang terbuka. Siapa yang mencuri makanan yang dia simpan? Kemudian dia berpikir dia harus memindahkan makanan itu ke ruangan yang lain. Dia pindahkan itu di lantai paling bawah, di lantai dasar di bawah tanah, dengan harapan tidak ada yang menemukan makanan di tempat penyimpanan yang tersembunyi itu. Dan ternyata di kastil itu ada dua kurcaci. Kurcaci tahu kan? Kurcaci adalah orang-orang yang kecil. Ini dalam cerita, entah ada atau tidak. Ini dalam cerita ada dua kurcaci yang kecil. Kurcaci ini dikenal pintar, walaupun tubuhnya kecil, tapi dia pintar. Dan ada dua ekor tikus. Keduanya mencari makanan di kastil itu. Ketika pemilik kastil memindahkan makanan itu ke lantai bawah, tikus-tikus itu menemukan di satu ruangan tempat penyimpanan sebelumnya sudah tidak ada makanan itu. Dan mereka saling bertatapan, mereka langsung bergerak mencari di bagian mana makanan itu dipindahkan. Dalam waktu yang singkat, mereka menemukan makanan itu. Dan begitu pula dengan kurcaci. Mereka diskusi terlebih dahulu. Kira-kira pemilik kastil itu memindahkan makanan di mana? Apakah di lantai paling atas atau di lantai paling bawah, lantai dasar? Mereka sama-sama memutuskan bahwa pemilik menyimpan makanan, memindahkan makanan di lantai paling bawah. Setelah mereka sepakat, mereka bergerak cepat dan mereka betul menemukan makanan di lantai dasar, di ruangan yang tersembunyi di lantai dasar. Mereka pun bertemu dengan tikus yang sama-sama mencuri makanan milik pemilik kastil itu. Dan beberapa hari kemudian pemilik kastil menemukan bahwa masih tetap ada pencuri makanan di tempat penyimpanan sekarang. Dia berpikir untuk memindahkan kembali makanan-makanan itu di tempat yang baru. Dia simpan makanan itu, dia pindahkan makanan itu di lantai paling atas kastil itu, di salah satu ruangan. Menutup pintu kastil, namun tikus-tikus punya cara untuk masuk ke ruangan itu. Ketika mereka menemukan makanan sudah tidak ada di lantai dasar, mereka pun langsung bergerak. Dan kurcaci pun demikian. Mereka tiba hampir bersamaan dengan tikus dan mereka lihat makanan yang disimpan pemilik kastil sudah tidak ada. Mereka berkesimpulan bahwa tuan pemilik kastil sudah memindahkan makanan-makanan itu ke ruangan yang lain. Namun di mana dipindahkan, mereka tidak tahu. Dan kemudian mereka memutuskan bahwa harus dicari kembali ada di mana, karena mereka akan kelaparan kalau tidak menemukan makanan itu. Diskusi, begitu alot, begitu lama untuk memutuskan di bagian mana dari kastil itu tempat tuan pemilik bahan makanan memindahkan makanan itu. Begitu alot pembicaraannya. Sementara dua ekor tikus terus bergerak tanpa banyak mendiskusikan, hanya bertatapan mata. Mereka langsung bergerak dari satu ruangan ke ruangan yang lain, semakin ke atas, dan kemudian mereka menemukan makanan itu di ruangan paling atas. Kurcaci pun memutuskan bahwa pasti tuan pemilik bahan makanan itu memindahkan ke ruangan paling atas, walaupun sebelumnya sudah terjadi dialog yang sangat lama yang cukup menyita waktu. Dan mereka memang tidak melakukan
perjalanan yang panjang seperti tikus. Mereka langsung berkesimpulan itu ada di lantai paling atas. Mereka mengambil jalan yang paling pintas untuk tiba di lantai paling atas, di ruangan yang paling atas. Namun ketika mereka tiba di tempat menyimpan makanan, mereka kaget. Betul, makanan ada di sana. Namun tikus sudah lebih dahulu ada di sana. Tikus sudah kekenyangan di sana, menikmati makanan yang dipindahkan oleh pemilik kastil. Ini mungkin hanya cerita dongeng saja. Namun pelajaran yang diambil dari cerita 2 ekor tikus dan 2 kurcaci adalah terkadang orang yang bertindak cepat lebih dulu berhasil daripada orang yang terlalu banyak pertimbangan. Kadang-kadang ada orang tertentu, apalagi dalam kerjasama tertentu, apalagi dalam satu usaha ada 2 bintang, 2 orang yang pengambil keputusan, terkadang keduanya mau menunjukkan superioritas. Saya lebih hebat dari dia, saya yang lebih tahu dari dia. Dan kadang-kadang waktu tersita begitu banyak hanya dalam mengambil satu keputusan. Dan terkadang justru keputusan yang diambil adalah keputusan yang keliru, atau justru juga tidak mengambil keputusan apa-apa, sehingga tidak ada kemajuan dalam usahanya, karena dua-duanya menunjukkan bahwa saya lah yang paling hebat. Terlalu banyak pertimbangan yang kadang-kadang hanya dicari-cari, menyebabkan bisnis tidak berjalan dengan lancar. Kekompakan dalam berusaha, apalagi memiliki partner usaha, itu adalah sesuatu yang bisa memudahkan usaha Anda. Namun di situasi tertentu itu justru akan menjadi penghambat dari usaha Anda. Bila mana kalian tidak bisa sepakat, atau bila mana kedua-duanya hanya menunjukkan egois masing-masing, keakuan masing-masing, tanpa mempertimbangkan bagaimana usaha dapat berjalan dengan cepat. Sehingga terkadang ada orang-orang yang kalau kita lihat, dia mungkin tidak bersekolah cukup tinggi, namun dia sudah mengasah soft skill-nya dengan begitu baik, dan dia lebih berhasil dari seorang sarjana, justru mungkin juga seorang master atau seorang doktor sekalipun di bidang usaha. Dua-dua mencoba berusaha, tapi mungkin yang tidak bersekolah yang lebih berhasil, karena dia mengasah soft skill-nya, karena dia bertindak cepat, berpikir cepat, proaktif, berdisiplin dalam kerja, mau terus belajar, improve diri. Dia bisa lebih berhasil dari orang yang terlalu banyak pertimbangan, atau selalu menunjukkan lebih superioritas dari partner kerja yang lain. Hindarkan itu ketika Anda memulai satu usaha, apalagi Anda berpartner dengan orang yang lain. Selanjutnya, ketika Anda berusaha, Anda harus menetapkan tujuan Anda. Apa yang hendak Anda capai? Target tahunan Anda seperti apa? Nominal penghasilan Anda seperti apa? Jumlah penjualan Anda seperti apa? Dalam 5 tahun ke depan, apa yang akan Anda capai? Dalam 10 tahun ke depan, apa target Anda? Apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai target-target itu? Harus Anda mempunyai gambaran ke depan apa yang akan Anda lakukan. Dan ketika Anda memiliki target, tujuan, mulailah dari hal-hal yang terkecil. Selesaikan apa yang sudah Anda rencanakan dari hal yang terkecil. Jangan sampai Anda terlalu banyak yang Anda pertimbangkan tanpa melakukan apa-apa dan Anda kemudian gagal. Seorang yang mau berusaha dan menjadi seorang pengusaha yang sukses, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai keberhasilan. Seorang yang mau berhasil dalam usahanya, dia harus bekerja keras. Tidak ada usaha yang berhasil tanpa kerja keras. Anda pun harus bekerja keras ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawan, menjadi seorang pengusaha. Kedelapan, Anda harus membuat rencana tindakan. Kedepannya, step by step, apa yang akan Anda lakukan? Langkah demi langkahnya apa? Apa duluan yang Anda lakukan ketika Anda memulai sesuatu usaha yang baru?
Di bagian lain akan kita bahas mengenai hal ini. Selanjutnya ke-9, harus ada take action. Ketika Anda sudah merencanakan sesuatu usaha, tindakan-tindakan, langkah-langkah apa yang Anda lakukan, harus ada action, harus bertindak. Jangan hanya habis dalam rencana, tetapi Anda tidak bertindak apa-apa. Itu tidak akan membawa keberhasilan bagi Anda. Ke-10, kaji ulang. Lakukan kaji ulang. Ketika usaha Anda mulai menapaki suatu kemajuan, kaji ulang apa yang sudah Anda lakukan. Kaji ulang timeline-nya, waktunya sudah tercapai atau belum. Kaji ulang anggarannya, apakah sudah cukup masuk akal atau belum. Apakah sudah sesuai perencanaan atau belum. Apakah anggarannya cukup atau tidak, atau justru berlebihan. Anda perlu kaji itu supaya tidak terjadi pemborosan atau tidak maksimal dalam menjalankan perencanaan Anda. Anda mungkin perlu melakukan perubahan dalam kebijakan bila mana Anda sudah mengkaji ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan tindak lanjuti apa yang sudah Anda kaji ulang. Bila mana ada perubahan, tindakan, lakukan perubahan, tindak lanjuti apa yang sudah diputuskan. Apa yang perlu di follow up, lakukan follow up terhadap semua bagian yang perlu di follow up. Dan ke-12, cara bersikap Anda kepada orang lain. Cara bersikap positif. Apapun dia, siapapun dia, latar belakangnya seperti apa, bersikaplah baik kepada mereka. Kepada karyawan Anda, bawahan Anda, pegawai Anda, siapapun yang bekerja dengan Anda, bersikaplah yang baik kepada mereka. Kepada customer Anda, kepada supplier Anda, kepada satpam Anda mungkin, tenaga security Anda, kepada cleaning service, bersikaplah positif kepada Anda. Karena ketika Anda berusaha, mereka yang akan menjadi penopang-penopang utama usaha Anda. Kepada masyarakat sekitar Anda, ketika ada yang akan mengganggu usaha Anda, ada yang akan membela Anda. Ketika Anda selalu bersikap baik kepada mereka, mensupport mereka, sehingga mereka pun akan merasa terbebani untuk terus mensupport usaha Anda. Selanjutnya ke-13, bila mana Anda mau menjadi seorang pengusaha yang sukses, Anda harus mencintai diri Anda sendiri. Bukan cinta diri, tetapi mencintai diri Anda, menyayangi diri Anda, merawat diri Anda sendiri. Jangan sampai Anda menjadi seorang workaholic yang kemudian merusak diri Anda. Sudah lupa menjaga diri, merawat diri. Mungkin juga sudah lupa mandi, membersihkan diri, sehingga Anda mudah sakit. Ketika Anda sakit, usaha Anda akan goyah. Anda tidak bisa menjamin bahwa orang lain dapat menjalankan usaha Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan Anda sendiri yang sudah memperjuangkannya dengan susah payah. Jadi jaga diri Anda, rawat diri Anda dengan sebaik-baiknya. Pastikan Anda tetap dalam keadaan fit dan sehat ketika Anda menjalankan usaha Anda, dan sampai kapanpun Anda tetap eksis, jaga diri dan kesehatan Anda. Selanjutnya ke-14, berikan kembali. Dalam arti, ketika Anda mulai menapaki keberhasilan, Anda mulai meraih kesuksesan, usaha Anda mulai berkembang, mulai maju, jangan lupa ada orang-orang yang mendukung Anda, mensupport Anda. Berikan kembali. Dalam arti dukung orang-orang yang di sekitar Anda, di sekeliling Anda yang mendukung Anda. Entah itu karyawan Anda, keluarga Anda, supplier Anda, atau masyarakat di sekeliling usaha Anda. Dukung mereka dalam bidang apapun yang sanggup Anda berikan. Berikan dukungan moral, berikan dukungan material bila dibutuhkan. Misalnya ketika mereka tertimpa bencana, atau dalam kesusahan, atau dalam kesulitan, berikan support kepada mereka. Ketika pun ada di antara masyarakat sekitar yang memulaikan sebuah usaha yang baru, berikan dukungan pada mereka. Satu waktu mereka akan mendukung lebih apa yang Anda sudah lakukan. Selanjutnya, ke-15, jangan lupa untuk selalu belajar dan selalu belajar. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar. Jangan pernah merasa Anda terlalu muda untuk mempelajari sesuatu. Jangan pernah merasa Anda tidak punya waktu untuk belajar.
Jangan pernah merasa Anda tidak sanggup lagi untuk belajar, karena Anda pasti punya kesempatan untuk belajar, untuk improve diri Anda, untuk tetap bisa lebih maju lagi. Mau belajar di mana? Banyak tempat Anda bisa belajar. Anda bisa belajar dari orang lain yang pernah berhasil. Anda pun bisa belajar dari orang lain yang pernah gagal. Anda bisa belajar dari karyawan Anda, dari bawahan Anda. Mungkin mereka justru memiliki tips-tips sukses bagi Anda. Mereka tahu keadaan sekitar, karena mereka yang ada di garda terdepan usaha Anda. Brainstorming, cari info dari mereka apa yang harus Anda lakukan. Jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk meminta pendapat orang lain. Jangan merasa terlalu lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang lain. Tetapi belajarlah dari orang-orang lain dimanapun mereka. Anda pun bisa tetap mengikuti pembelajaran-pembelajaran dari berbagai macam pelatihan. Anda pun bisa belajar dari internet. Dari bagian manapun Anda bisa cari atau gali pengetahuan untuk menambah wawasan Anda. Anda bisa tetap belajar dari pengalaman Anda, teknologi-teknologi terbaru untuk kemajuan usaha Anda. Ke-16, Anda harus memiliki integritas. Integritas adalah ketetapan hati untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang benar. Integritas adalah komitmen untuk melakukan segala sesuatu dengan etika, sesuai dengan standar moral, sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan kesepakatan yang sudah diambil. Anda berintegritas, Anda akan disupport oleh banyak kalangan, karena Anda sudah melakukan dengan baik dan benar, dan tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Bila mana Anda berbicara dengan orang lain, selalu berbicara yang positif, selalu memotivasi dan menginspirasi. Poin ke-17 ini sangat penting, karena bila mana Anda sanggup dan tetap bisa berbicara dengan positif kepada orang lain, mereka pun akan tetap baik kepada Anda. Bila mana Anda tidak berbicara positif, mereka akan menjatuhkan Anda. Anda dapat memilih mana yang terbaik bagi Anda. Yang terbaik adalah selalu berbicara positif, selalu memotivasi orang lain, selalu menginspirasi orang lain, sehingga mereka akan selalu mendukung usaha Anda. Sekarang ini katanya bukan lagi saatnya berpikir positif. Yang terbaik adalah bertindak positif. Benar bahwa tidak ada tindakan positif yang lahir begitu saja. Tindakan positif pasti diawali dengan berpikir positif. Namun, kalau hanya sampai diperpikir tanpa bertindak, itu tidak ada manfaatnya apa-apa. Berpikir positif harus disertai pula dengan tindakan positif. Ke-18, rajin introspeksi diri. Dalam menjalani sebuah usaha, Anda perlu melakukan ini. Kata orang, kata peribahasa, tak ada gading yang tak ada retaknya. Artinya, tidak ada manusia tanpa kesalahan, tidak ada manusia tanpa kekeliruan, tidak ada manusia tanpa kegagalan. Semua kita pernah mengalaminya. Saya pernah mengalaminya, Anda pernah mengalaminya. Anda perlu introspeksi diri, saya perlu introspeksi diri. Kegagalan yang pernah dilakukan adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Hal-hal yang buruk pernah kita lakukan, tinggalkan itu. Kita perbaharui dengan hal yang positif yang lebih baik lagi. Bila kita telah melakukan kegagalan dalam usaha, koreksi itu, perbaiki itu, introspeksi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan lakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih benar untuk waktu-waktu yang mendatang. Anda akan mendapatkan keberhasilan yang lebih besar bila mana Anda melakukan hal-hal seperti itu. Terus mengintrospeksi diri. Ke-19, setiap mengalami kegagalan selalu bangkit dan bangkit lagi. Tidak ada seorang pengusaha sukses, usaha sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan. Semua yang pernah berhasil, semua pernah mengalami kegagalan. Dan setiap kali mengalami kegagalan, bangkit lagi dan bangkit lagi, sehingga akan berhasil di kemudian hari. Dan menjadi seorang wirausaha, poin yang paling penting dan sangat penting adalah terus berinovasi. Berinovasi bukan berarti terus menciptakan produk baru, terus menghasilkan
produk yang baru. Tidak selamanya seperti itu. Inovasi juga berarti memodifikasi produk yang sudah ada, memodifikasi produk yang sudah pernah dilakukan, diproduksi oleh yang lain, tetapi Anda kemudian modifikasi itu, kemudian Anda perbaiki, berikan hal-hal yang lebih lagi terhadap produk itu, sehingga itu akan memberikan nilai jual yang lebih dibandingkan dengan produk yang sudah ada. Bila mana Anda melakukan semua itu modal utama bagi Anda untuk berhasil dalam usaha Anda. Tetap semangat, tetap berinovasi, tetap berani untuk melangkah maju, Anda pasti berhasil. Terima kasih sudah bersama kami, Pelita Kelabar.